Saya Fitrianingsih. Hari ini saya akan melakukan uji Pirate Sample Test. Terlebih dahulu, kita akan mempelajari konsep dasar uji Pirate Sample Test. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa Pirate Sample Test itu digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan. Yang kedua, dua sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama tapi mempunyai dua data. Misalnya saya ingin menguji hasil belajar pretest dan posttest dengan penggunaan suatu media atau metode. Jadi saya bisa mengujinya dengan menggunakan uji Pirate Sample Test. Kemudian yang ketiga, uji Pirate Test itu merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, sebagaimana aturan dalam statistik parametrik, data penelitian haruslah berdistribusi normal. Jadi untuk memastikan apakah data kita sudah valid, sudah sesuai, sudah efektif hasil belajarnya, sudah memenuhi syarat, datanya sudah dinyatakan normal dengan kriteria tertentu, maka kita perlu untuk menguji data tersebut dengan uji Pirate Sample Test. Baik, di sini saya mempunyai data. Oke, di sini saya punya data. Di sini saya mempunyai data penggunaan suatu metode pembelajaran di mana diperoleh hasil belajar melalui pretest dan posttest. Di sini ada 125 sampel dengan memperoleh hasil pretest dan posttest. Dari data ini kemudian saya akan coba analisis uji Pirate test sampelnya dengan menggunakan SPSS. Pada kesempatan ini saya menggunakan SPSS versi 30. Sahabat semuanya bisa menggunakan versi apapun. Oke, baik. Di sini saya tampilkan ini adalah SPSS yang saya gunakan. Pada bagian variabel view, bagian name, saya ubah namanya menjadi pri. Dan kemudian post. Pri itu untuk menyatakan pretest dan post itu untuk menyatakan posttest. Nah, di bagian label, bagian pri itu kita rubah menjadi pretest. Agar rekan-rekan semuanya mengetahui bahwa data pri itu merupakan data pretest, sedangkan pada post itu kita beri label posttest. Oke. Pada dimensi saya menggunakan 0 karena saya tidak ingin menggunakan tanda koma ya rekan-rekan semuanya. Baik, kita cek. Oke, tampilannya seperti ini. Sudah ada dua tabel yang menyatakan nilai pri dan post. Kemudian selanjutnya kita akan mengcopy hasil dari pretest dan posttest ini. Kita copy, pastikan bahwa data semuanya tercopy dan terinput dengan baik. Di sini terdapat 125 data. Oke, kita copy. Kemudian kita pindahkan ke SPSS. Kemudian kita paste. Oke, ini datanya. Ini merupakan data hasil dari pre-test dan post-test dari penggunaan media yang saya gunakan. Kemudian pada bagian ini, kemudian saya akan mencoba menguji Pirate Sample Test-nya dengan Analyze. Kemudian Compare Mean and Proportion. Pada bagian ini kita pilih Pirate Sample Test. Data pretest kita pindahkan pada bagian variabel 1. Kemudian pada variabel 2 kita pindahkan posttest. Oke, setelah kita pindahkan pretest dan posttestnya, kemudian kita klik OK. Baik, ini adalah tampilan dari Pirate Sample Test.
Sebelum membaca data-data yang ada pada hasil SPSS ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada rekan-rekan semuanya mengenai dasar pengambilan keputusan. Nah, ini adalah dasar pengambilan keputusan atau dasar dari kita membaca data-data yang ada pada uh, SPSS yang sudah kita buat. Yang pertama, jika signifikan two-tailnya itu kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pre-test dan post-test. Sedangkan jika nilai signifikan two-tailnya itu besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan post-test. Jadi dasar kita adalah 0,05. Nanti kita akan perhatikan apakah data yang sudah kita buat itu apakah kurang dari 0,05 atau sudah lebih besar dari 0,05. Jika sudah kecil dari 0,05, maka hasil belajarnya itu sudah perbedaannya sangat signifikan. Sedangkan kalau lebih besar dari 0,05, maka perbedaannya itu tidak signifikan. Oke, baik, kita coba baca data yang sudah kita buat. Oke, di sini ada tabelnya. Di sini kita memperoleh means atau nilai rata-rata pretest di kelas saya ketika menggunakan metode yang saya gunakan itu nilai rata-ratanya adalah perubahannya itu 57,50. Sedangkan pada post-testnya itu adalah nilai rata-ratanya adalah 72,61. Dengan standar deviasi adalah 4,47 serta post-testnya itu 5,47. Standar errornya 0,400 serta post-testnya itu 0,489. Oke, nah pada bagian Pyrus sample t-test ini kita akan melihat ya two side-nya. Oke, pada bagian ini kita mengetahui bahwa signifikan two side-nya adalah kurang dari 0,01. Ini bisa kita perhatikan bahwa nilai signifikannya adalah 0,01. Sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa jika nilainya kurang dari 0,05, tadi datanya adalah 0,01, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada data pretest dan post-test. Jadi terdapat perbedaan sehingga data yang kita gunakan itu dikategorikan normal ya rekan-rekan semuanya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menentukan NGEN score. Terlebih dahulu saya akan mencoba menjelaskan apa itu konsep dasar dari NGEN score. NGEN score itu bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan suatu metode atau treatment yang kita gunakan. Jadi di sini manfaatnya adalah saya ingin mengetahui apakah data yang saya sudah gunakan itu efektif tidak ya terhadap metode yang saya gunakan itu efektif atau tidak dari data tersebut. Kemudian uji NGEN score yang dilakukan dengan cara yaitu menghitung selisih nilai post-test dengan nilai pre-testnya. Oke, di sini ada beberapa rumus menghitung NGEN score. Yang pertama, NGEN itu diperoleh dari skor post-test dikurangi skor pre-test serta dibagi skor ideal dibagi skor pre-test. Ya, ini ada rumusnya. Rumus dasarnya, tetapi jika kita menggunakan SPSS itu secara otomatis rekan-rekan akan terinput tanpa kita harus menghitung manual. Keterangannya, skor ideal merupakan nilai maksimal tertinggi yang dapat diperoleh. Biasanya itu saya menggunakan skor tertinggi itu 100.
fleksibel saja rekan-rekan, kita bisa menggunakan skor lainnya, sesuai dengan standar yang akan kita gunakan atau kategori yang akan kita gunakan. Di sini ada kategori pembagian engine score, di mana pembagian engine itu jika gennya itu lebih besar dari 0,7, maka kategori engine score-nya itu termasuk dalam kategori tinggi. Sedangkan jika engine-nya itu berada di antara 0,3 sampai 0,7, maka dapat dikategorikan bahwa engine-nya itu dalam kategori sedang. Sedangkan engine-nya kurang dari 0,7, maka engine-nya itu dikategorikan rendah. Kemudian di sini juga ada kategori tafsiran efektivitas engine score, di mana persentasi efektivitas engine jika kurang dari 40%, engine yang kita peroleh itu kurang dari 40%, maka metode yang kita gunakan itu tidak efektif. Sedangkan jika persentasenya adalah 40 sampai 55%, maka metode yang kita gunakan itu dikatakan kurang efektif ya rekan semuanya. Sedangkan jika persentasenya 56 sampai 75 engine-nya, maka metode yang kita gunakan itu dikategorikan cukup efektif. Sedangkan jika data yang kita peroleh lebih besar dari 76, maka engine yang kita gunakan itu dikategorikan sangat efektif digunakan. Berhasil ya rekan semuanya. Baik, di sini saya akan mencoba menentukan engine dari data pretest dan posttest tadi. Di sini kita akan melanjutkan data pretest dan posttest dari data yang sudah kita hitung tadi ya rekan-rekan. Menurut t-testnya itu normal, tapi kita akan lihat apakah metode yang saya gunakan berdasarkan hasil pretest dan posttestnya itu sudah ideal, sudah efektif atau belum. Cara yang dilakukan yaitu kita klik transform, kemudian compute variable. Nah, pada bagian target variable ini manfaatnya adalah untuk penamaan ya, penamaan variabel untuk mempermudah kita menemukan data. Kita bisa klik posttest kurang pretest. Nah, ini manfaatnya adalah agar saya mengetahui bagaimana hasil dari posttest dikurang pretest itu hasilnya berapa ya. Kemudian pada bagian numeric expression, saya klik posttest sesuai dengan rumusnya, kita beri label kurang, kemudian kita kurangkan pretest. Oke, masuk. Nah, ini dia rumusnya, posttest dikurangi pretest. Kemudian kita klik OK. Oke, kita klik OK. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasil dari pengurangan posttest dan pretest. Selanjutnya, kita akan melihat membuat skor ideal. Nah, pada bagian target variabel, saya beri nama skor ideal. Nah, skor ideal. Pada bagian numeric expression, kita masukkan rumusnya. Skor ideal itu, karena saya menggunakan skor ideal adalah 100, saya tuliskan 100, kemudian dikurangi skor pretest.
Oke, masuk. Ini adalah rumus dari skor ideal, yaitu nilai idealnya 100, kita kurangi pretest, kemudian kita klik OK. Nah, pada bagian ini kita akan memperoleh skor idealnya. Nah, ini skor idealnya. Skor ideal diperoleh dari nilai skor ideal dikurangi pretest. Kemudian selanjutnya saya akan mencari skor engine-nya. Dengan cara sama, transform, compute variable, kemudian pada target variabelnya saya berubah menjadi engine. Engine. Nah, pada numeric expression-nya saya hapus, saya masukkan rumusnya yaitu posttest kurang pretest. Nah, kita masukkan ke numerik, kemudian dibagi skor ideal. Dibagi skor ideal, kita masukkan. Nah, ini rumusnya posttest kurang pretest itu dibagi skor ideal. Kemudian kita oke. Kita lihat. Oke, ini dia engine-nya. Engine-nya sudah kita ketemukan, kemudian saya ingin mengetahui persentase dari engine. Caranya sama, transform compute variable, kemudian kita rubah targetnya atau labelnya menjadi engine persen. Oke, pada rumusnya kita hapus, numeric expression-nya kita hapus, kita ambil rumusnya engine score dikali 100. Nah, akan kita peroleh, ini rumusnya engine kali 100, maka akan kita peroleh engine persennya 21,28%. Nah, setelah kita mendapatkan keempat data ini, kita akan menguji efektivitas dari engine yang kita sudah buat. Caranya yaitu dengan analyze, kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian saya ambil descriptive. Nah, pada bagian variabel saya akan memasukkan engine dan gen persen. Kemudian oke. Kita lihat bersama-sama. Ini adalah ini adalah deskriptif statistik dari engine yang sudah kita tentukan tadi, di mana nilai rata-rata untuk pretest itu adalah 0,35. Kita kembali lihat bersama-sama bagaimana kategorinya. Nah, ini dia. Pembagian skor engine. Tadi kita dapatkan skornya 0,35. 0,35 itu ada di kategori ini, kategori sedang ya, rekan-rekan semuanya, karena dia berada di presentasi 0,7 sampai 0,7. Jadi, dapat dikategorikan bahwa metode yang saya gunakan ternyata dari hasil pretest dan posttestnya itu hanya memenuhi kategori sedang saja. Sedangkan persentasenya, kita akan lihat lagi, persentasenya itu, persentasenya adalah 35,88. 35,88. Nah, di sini kategori tafsiran efektivitasnya karena dia berada di ini 35,88, berarti dia ada di kategori kurang efektif. Jadi berdasarkan hasil pretest dan posttest yang saya gunakan, ternyata datanya itu menunjukkan bahwa hasil belajarnya kurang efektif ya jika menggunakan metode yang saya gunakan. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai
mengenai uji pirate sample t-test serta menguji efektivitas penggunaan metode dengan menggunakan engine score. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat data semuanya.